Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, Ibu. Keadaan sehat? Sehat. Sehat. Puji Tuhan bahwa pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih atas kehadirannya di ruang kelas Maya ini. Untuk itu, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas karunia yang Tuhan berikan di pagi hari ini. Teman, sebelum kita memulai kelas kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Kasih dan berkat-Mu begitu nyata kepada kami dari malam hingga pagi hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sekarang kami ingin memulai pembelajaran kami pada pagi hari ini di Zoom, di Google Meet ini. Kiranya Engkau memberkati kami pada pembelajaran pagi hari ini, sehingga kami dapat mengerti apa yang Ibu terangkan kepada kami, sehingga materi yang kami terima akan berguna bagi kami pada masa mencerahkannya Tuhan. Kehidupan kami di dalam kami, sebab Engkau yang merajai atas kehidupan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semangat kita di pagi hari ini, saya lihat masih sepertinya dingin-dingin ya. Kita lakukan satu gerakan singkat. Gerakan singkat itu supaya menambah suasana kita di pagi hari ini lebih hangat. Oke, tangannya semua dibuat seperti ini. Tangannya diangkat seperti ini. Kemudian kita gosok-gosok. Satu kali lagi. Diusap lagi. Oke, terima kasih. Bagaimana rasanya? Luar biasa, hangat ya? Hangat. Ya. Oke, baik, terima kasih. Ibu melihat hari ini masih ada yang tidak hadir sepertinya atau tidak masuk ke kelas room ini. Ibu absen dulu ya. Gibson. Hadir Ibu. Rafael. Hadir Ibu. Rahel. Hadir Ibu. Oh ya, baik. Berarti hari ini 3 orang yang tidak masuk. Ada yang tahu kabarnya Kaila kenapa tidak masuk? Sakit Ibu. Terima kasih yang sudah bergabung. Bagaimana? Siap untuk kita belajar? Siap. Minta salah satu siswa Ibu menyebutkan tokoh-tokoh pahlawan nasional. Sutomo atau Bung Tomo, Ya. yang dengan heroiknya meningkatkan semangat para orang-orang muda, kawan-kawan muda di Surabaya untuk melawan Belanda. Bung Karno adalah Presiden pertama Republik Indonesia dan juga sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Kemudian Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi yang membantu Soekarno dalam memproklamasikan kemerdekaan ini, yang membantu dan menaikkan pangkat para wanita di Indonesia. Dan yang terakhir adalah Bapak Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan se-Indonesia. Baik, terima kasih Rafael yang sudah menyebutkan tokoh-tokoh pahlawan nasional. Siapa yang masih mengingat pembelajaran minggu yang lalu? Kedatangan bangsa-bangsa Barat. Iya, bagus sekali. Mansar masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu, yaitu kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia. Negara-negara mana, negara-negara dari Barat itu yang pernah datang ke Indonesia? Spanyol, Inggris, Prancis, Belanda. Alasan dan tujuan mereka datang di Indonesia itu untuk apa? Mengambil rempah-rempah. Melakukan perdagangan. Baik, terima kasih. Anak-anak Ibu ini masih mengingat pembelajaran kita minggu yang lalu. Sekarang kita bertanya, apakah di lingkungan tempat tinggalmu atau adik-adik ini pernah melihat terjadi monopoli di sekitar tempat tinggal kita? Pernah Ibu. Terima kasih. Hari ini materi kita perdagangan bangsa-bangsa Barat. Ibu akan tunjukkan slide-nya. Materi kita adalah pengaruh monopoli perdagangan. Kemudian pembelajaran kita di pagi hari ini itu menjelaskan pengertian monopoli perdagangan. Yang kedua, menjelaskan tujuan terjadinya monopoli perdagangan bangsa Barat. Dan ketiga,
menganalisis kondisi masyarakat akibat pengaruh monopoli perdagangan pada masa penjajahan. Dan yang keempat itu membandingkan monopoli perdagangan bangsa Barat dengan monopoli perdagangan di lingkungan peserta didik. Adapun metode pembelajaran kita yaitu model pembelajaran based learning, pendekatan saintifik dengan metode pengamatan, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Sikapmu sepanjang mengikuti proses pembelajaran ini. Kemudian penilaian keterampilan nanti di saat diskusi kelompok dan presentasi. Juga itu Ibu akan mengambil penilaian. Dan penilaian pengetahuan ini ada dua, yaitu ada tes tulis, ada penugasan. Ibu akan bagi kelompok, kelompoknya karena di sini ada 9 orang, jadi Ibu akan bagi 3 kelompok. Ibu akan menunjukkan satu video, nanti bisa disimak baik-baik. Simak baik-baik Yana, kalau sudah bisa dengar suaranya. Bisa Ibu. Bisa. Baik, disimak baik-baik dan dicatat poin-poin pentingnya ya. Inggris hingga Belanda. Nah, pertemuan kali ini kita akan mempelajari lebih jauh tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Ya, Kita Mansa, awali dari perhatikan ya, pengaruh Mansa. monopoli perdagangan VOC di Nusantara. Teman-teman masih ingat VOC? VOC itu adalah sebuah kongsi dagang. Kedatangan pertama kali Belanda di Indonesia pada tahun 1596 ketika armada pimpinan Cornelis de Houtman berlabuh di Banten. Namun kedatangan pertama kali Belanda ini mendapatkan penolakan dari masyarakat setempat. 2 tahun kemudian Belanda kembali berlabuh di Banten. Kali ini di bawah pimpinan Jacob van Neef. Bisa dicatat Berbeda poin dengan pentingnya nah, sebelumnya, sambil kedatangan memperhatikan. Belanda kedua kali ini mendapatkan sambutan dari penguasa lokal yang mengizinkan Belanda membuka kantor dagang atau loji. Dagang Belanda itu, pemerintah Belanda kemudian mendirikan sebuah kongsi dagang yang diberi nama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Dalam perjalanan organisasinya, VOC dipimpin oleh sebuah dewan direksi yang disebut Heren 17 atau Tuan 17. Keberadaan Heren 17 ini adalah tujuan untuk menetapkan kebijakan di daerah jajahan. Baik. Tadi sudah menyimak video yang ditampilkan oleh Ibu? Baik, Sudah. diaktifkan. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Sudah terdengar jelas? Bisa terdengar jelas untuk semua siswa Bisa Ibu. Jelas. videonya tadi? Bisa Ibu. Bisa Ibu. Baik, kira-kira tadi video tadi itu berbicara tentang apa? Tentang monopoli Tadi perdagangan bangsa Barat. Ibu. Iya, jadi yang kita bicarakan di sini monopoli bangsa Barat. Monopoli itu dilakukan oleh siapa? Bangsa Belanda. Iya, oleh bangsa Belanda, yaitu VOC. VOC itu apa ya? Itu adalah sebuah kongsi dagang yang didirikan oleh bangsa Barat. Bangsa Barat, khususnya Bangsa Belanda. Bangsa Belanda. Bagus sekali Maria dan juga Jela. Bangsa Belanda mendirikan VOC itu tujuan mereka untuk apa? Untuk memonopoli perdagangan Ibu. Iya, Tulus, bagus sekali. Untuk memonopoli perdagangan. Jadi mereka mendirikan itu untuk memonopoli perdagangan. Selain untuk memonopoli perdagangan itu untuk apa? Untuk menghindari persaingan. Iya, bagus sekali Cornelia. Jadi tujuan mereka selain memonopoli perdagangan, untuk menghindari persaingan di antara pedagang-pedagang bangsa Belanda pada saat itu. Ada beberapa hak yang mereka terapkan di Indonesia, terutama di Maluku pada saat itu. Rakyat Maluku dilarang menjual rempah-rempah selain kepada VOC. Jumlah tanaman rempah-rempah ditentukan oleh VOC. Tempat menanam rempah-rempah ditentukan oleh VOC. Berbeda kalau harga produksi sedikit atau rempah-rempah sedikit yang dihasilkan, otomatis harga akan naik. Jadi itulah peraturan-peraturan monopoli yang ditetapkan oleh VOC. Divide et impera. Atau politik Adu domba. adu domba. Itu yang seperti apa politik adu domba? Menciptakan permusuhan antara satu kerajaan dengan kerajaan lain.
VOC mendukung salah satu kerajaan, sehingga apabila menang, maka akan meminta balas jasa berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas daerah tersebut. Betul sekali, Rafael. Jadi, politik adu domba itu pemerintah Belanda itu menciptakan permusuhan antara siapa? Antara kerajaan Indonesia yang satu dengan kerajaan yang satu. Dan diselesaikan, Ibu memberikan waktu kurang lebih 10 menit untuk menyelesaikan. Setelah itu nanti presentasi. Ada teman yang dalam kelompok itu berbagi tugas ya. Ada yang sebagai ketua kelompok, kemudian ada yang mencatatnya, dan ada yang mencari jawabannya. Silakan, Ibu kasih kesempatan. Ya Rahel, bagaimana Rahel? Ada yang kurang jelas? Ibu, kami kelompok 2 juga sudah. Kelompok 2 sudah selesai. Baik, waktu diskusi selesai, berikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selamat pagi teman-teman serta Ibu Guru. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang soal yang telah Ibu berikan. Oke, nomor 1 diawali dengan mantar. Nomor 1, Jelaskan pengertian monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan yang menyediakan barang ataupun jasa. Nomor 2, jelaskan terjadinya monopoli perdagangan. Tujuan utama bangsa Barat melakukan monopoli perdagangan adalah mencari rempah-rempah dan juga ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya karena harga rempah-rempah saat itu sangat mahal di Eropa dikarenakan terputusnya jalur perdagangan di Konstantinopel sehingga membuat rempah-rempah menjadi sangat mahal. Ya, analisis kondisi masyarakat akibat pengaruh monopoli perdagangan pada masa penjajahan. Pada analisis kondisi masyarakat, saya bagi menjadi 2, ada yang positif, ada yang negatif. Pertama, saya bagi yang positif. Yang positif adalah aktivitas perdagangan Indonesia semakin ramai. Kemudian yang kedua, mengetahui cara tata perdagangan di bangsa Eropa atau bangsa Barat. Kemudian yang ketiga, perdagangan pribumi dapat membangun kerjasama dengan negara lain. Tapi, kebanyakan pada bangsa Barat memonopoli, bukan untuk berdagang dan kerjasama. Banyak juga dampak negatifnya, misalnya pendapatan rempah-rempah terus menurun karena ditentukan oleh VOC. Akibatnya, angka kemiskinan meningkat dan membuat rakyat makin menderita. Produksi pangan non-rempah pun ikut menurun, karena mereka kekurangan biaya untuk membiayai kebutuhan mereka. Kebijakan monopoli perdagangan pada saat itu menyebabkan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk menjual hasil bumi kepada pedagang lain yang memiliki harga lebih tinggi. Petani hanya dapat menjual kepada VOC saja. Keberadaan VOC di Pulau Indonesia menyengsarakan rakyat. VOC membeli dengan harga rendah dan menjualnya ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan kelaparan, kemiskinan, bahkan sampai bisa kematian. Kami mohon kritik dan saran dari teman-teman. Terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Baik sekali, mungkin ada teman-teman dari kelompok lain yang menanggapi atau ada yang memberikan pertanyaan atau masukan. Ibu persilakan dari kelompok 2 dan 3. Tulus, Honorisa. Tidak ada, Ibu. Jelas? Jelas dari jelas dari presentasi kelompok 1. Kalian sudah mempresentasikannya dengan luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Tepuk tangan untuk kalian yang sudah mempresentasikan hasilnya. Hari ini semuanya Ibu lihat presentasinya sangat luar biasa. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita? Monopoli dalam perdagangan adalah memberikan kerugian kepada beberapa pedagang hasil produksinya yang sejenis dan juga program pemerintah. Bagi konsumen yang merugikan adalah hukum permintaan dan penawaran. Tidak berlaku karena hanya dapat memilih penjual. Contoh monopoli adalah PLN. Halo? PLN yang dilakukan pemerintah. Tujuannya untuk menguasai hajat hidup orang banyak. Sehingga, orang-orang yang memiliki kekayaan di atas rata-rata tetap di bawah pemerintah dan tidak melakukan semena-menanya. Dan juga pemerintah tetap dapat mendapat pendapatan atau pemasukan kepada pemerintah tersebut sehingga dapat membiayai rakyat. Itu adalah hal positif dari monopoli. Tapi dari melihat penjelasan yang Ibu telah menjelaskan,
bahwa monopoli itu sebenarnya tidak baik dan banyak sekali kerugian dibanding keuntungannya. Monopoli itu sebenarnya tidak boleh dilakukan karena merugikan banyak sekali pelaku, baik dari pedagang sampai dengan konsumen. Kerugian dari pedagang yaitu hanya dapat menjual hasilnya kepada satu orang saja, yaitu kepada orang yang memonopolinya. Dan kerugian konsumen hanya dapat membeli kepada satu orang itu saja, karena pasarnya sudah dimonopoli. Demikian kesimpulan saya. Baik, terima kasih atas kesimpulannya. Sekarang Ibu akan memberikan tes tulis. Ada 10 soal ya, tes tulisnya. Ibu sudah kirimkan di WA group, tapi melalui Google Form ya, ada Google Form. Silakan membuka WA-nya dan menjawab soal-soal yang Ibu berikan. Ibu sudah kirimkan di WA, silakan menyelesaikannya. Ini ada beberapa soal. Ini sebagai tes tulis, di mana nanti Ibu akan memberikan penilaian pengetahuan. Silakan menyelesaikannya. Ibu berikan waktu 5 menit ya. Waktu saya untuk mengerjakan tes tulisannya. Ibu akan lihat tadi sudah ada yang dapat nilai 100, tapi ada yang dapat 80 dan 90. Luar biasa hari ini bahwa tesnya itu melebihi dari KKM. Jadi memang mengikuti pembelajarannya dari awal hingga sampai saat ini dengan baik. Ibu mau bertanya mengenai pembelajaran kita. Pembelajaran yang kita lakukan di pagi hari ini, bagaimana menurut kalian, baik dalam segi penyajian materi, dalam segi media, kemudian proses pembelajaran kita itu seperti apa? Proses pembelajaran hari ini sangat mudah dipahami. Saya dapat mengerti materi-materi dan saya dapat mengerjakan tugas-tugas yang telah diberi. Hari ini, Ibu berharap apa yang kita pelajari, apa yang Ibu sudah sampaikan, apa yang kalian sudah pelajari, apa yang kalian sudah simak, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Jadi bukan hanya hari ini, tapi bisa berlanjut untuk hari-hari berikutnya. Jadi Ibu juga mengingatkan, jangan lupa menyelesaikan tugasnya. Ada tugas rumah ya, ada tugas rumah yang Ibu berikan di LMS ya. Silakan membuka LMS ya, aplikasi yang kita gunakan melalui website sekolah. Kemudian menyelesaikannya dan mengirimkannya. Itu tugas rumah. Baik, demikianlah pembelajaran kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran anak-anak di room meet ini. Meskipun kita belajar secara virtual, tapi Ibu berharap pembelajaran ini tidak menjadi sia-sia. Terima kasih. Ibu minta Rahel untuk pimpin kita. Silakan Rahel. Mari teman-teman serta ibu guru, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami berterima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari awal pelajaran hingga akhir ini. Sekarang kami menyudahi pelajaran kami pada siang hari ini. Kiranya apa yang sudah diberikan ibu guru dan sudah disampaikan melalui teman-teman juga bisa kami mengerti dengan baik dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat belajar di rumah, dan salam sehat.